Yo, balik lagi sama gua di BHC Hair Studio. Oke guys, kali ini kita akan review lagi alat dari Lumi lagi ya. Nah, tapi kita ganti dulu nih. Kita dari clipper kita ganti ke trimmer. Oke, alat yang mau gue review kali ini dia merek Lumi ya, brand Lumi dia. Jadi brand Lumi itu brand Indonesia ya, jangan dilupakan. Jadi yang masih belum tahu, Indonesia dia juga punya brand sendiri, brand alat-alat cukur, alat-alat calon ya, ada juga. Jadi dan kualitasnya juga nggak usah diraguin lagi. Nah, kali ini kita mau bahas trimmernya, yaitu Lumi Slick. Ini dia. Nah, Lumi Slick ini dia buat ukuran dia kecil tapi powernya mantep. Nah, buat di sini dia power itu sendiri dia ada dua kecepatan ya. Nah, yang kecepatan pertama itu dia bisa diatur sampai 5500 rpm, dan untuk kecepatan kedua dia sampai 6500 rpm. Untuk kapasitas baterai dia bisa untuk kapasitas baterainya dia ada di 900 mAh, dan untuk masa ngecasnya bisa sampai 2,5 jam, untuk masa pakai bisa sampai 3 jam. Oke, untuk mata pisaunya dia pakai bahan stainless steel ya, sama kayak clipper-clippernya ya. Nah, untuk alatnya kecil dan untuk kelengkapannya gue belum tahu pasti dia dapat kelengkapannya apa aja ya guys ya. Nah, untuk kelebihannya yang ada di Lumi Slick ini itu ada di bagian mata pisaunya, yang mata pisaunya ini tipis, ukurannya cuma 0,1 mm, jadi udah tipis banget tuh. Jadi mau buat gradasi fade atau lu mau buat garis outline itu udah enak banget sih. Oke, nah kita ganti dulu posisi kamera kita akan langsung bongkar aja, let's go. Oke guys, nah ini untuk bentuk dari kardusnya, kardus Lumi Slicknya ya. Jadi bagian depannya dia ada tulisan Lumi Profesional, terus ada setengah gambar dari trimmernya ya, tuh dia gambarnya ngelengkung gini. Tadi bagian kiri cuma ada tulisan Lumi Slick, kanan kosong aja, cuma ada bagian potongannya tadi, dan di bagian belakang ada sedikit deskripsinya. Nah itu udah zero overlap ya, stainless steel bahannya, smooth sharp. Oh ya, mohon maaf tadi gua ada kekeliruan ya, ternyata bisa dipakai itu selama 240 menit, berarti lebih dari 3 jam. Oke, 4 jam itu 240 menit itu 4 jam ya guys ya. Terus di sini juga ada tulisan AC Manage View Battery Challenge, kalau kan udah ada indikator baterainya ya. Jadi kita langsung bongkar aja menggunakan gunting kesayangan kita. Yang mau gunting kayak gini langsung aja cek link di deskripsi, gue udah taruh linknya juga ya. Bisa buat motong rambut ya, ntar lu mau di salon, di barber, dipangkas. Yang demen sama gunting-gunting pendek pakai aja boleh ini, karena ukuran cuma 5,5 inci. Nah kita buka. Enaknya kalau Lumi itu dikasih kayak gini nih buat narik kardusnya, jadi mudah gitu kalau misalnya kita narik, nggak nungguin dia jatuh gitu. Nah tuh dia, wih cakep banget warnanya hijau begini, ada tulisannya Lumi, ada tulisannya Slick gitu ya, cuman kenapa nempel banget dah. Oh ya, ini pakai baterai ya, nggak pakai kabel. Tadi udah ada gue sebutin baterainya juga sih, ngapain gue bilang lagi. Tuh, kok tampilannya simpel sih nih. Buat mata pisaunya dia udah pakai yang kayak biasa ya, bahannya stainless steel. Tuh, nanti kita bahas, kita obrak-abrik dulu dalamnya. Nah ini busanya sama kayak Lumi Edison kemarin itu loh. Nah setelah dibuka, hal yang pertama kali gue lihat itu kabel ini ya. Ini ada kabel buat ngecasnya,
Tapi apakah dia dapat palanya? Oh, dapat. Tapi terpisah ya. Nih. Bentuk palanya dia bisa dicopot pasang. Dan dia dapat 3 guard. Ya, dari ukuran berapa ini? Setengah 1,6 sampai 1,5. Oke. Dapat cleaning brush yang bagus ya. Dapatnya nggak yang ece-ece, nggak yang tipis. Dapat oilnya pun sama. Masih bahannya yang botol kayak Lumi yang pertama, kayak kemarin Lumi Nero, Lumi Edison sama. Nah, ini buku manual. Oke. Untuk alatnya ini dia. Kayak gini ya bentukannya. Tuh di sini udah ada lengkungannya kayak gini. Mungkin biar lebih nyaman dipegangnya ya. Enteng juga. Ada gantungannya. Kalau misalnya lo mau gantung di tembok bisa. Buat di bagian bawah ada buat ngechargernya. Di bagian belakang dia ada tulisannya ini. Ya, tuh powernya. Nah, tuh. Untuk tombol on off di sini dia nyaru ya warna hitam. Nah, ini ada 2 speed. Kita tes dulu untuk speed yang pertama ya, guys ya. Untuk indikatornya dia ada di sini harusnya sih. Soalnya dia ada gambarnya sih di situ gitu ya. Kita coba nyalain aja dulu ya. Oke, kesan pertama yang gue dapet itu dia karena ada 2 RPM 2 ukuran gitu ya. Untuk level yang pertama, yang level 1 yang 5500 RPM itu menurut gue terlalu pelan sih suaranya, sampai kayak nggak ada kestabilannya gitu loh. Tapi di saat udah ganti yang ke 6500 itu langsung kayak stabil gitu suaranya. Emang suaranya kencang tapi getarannya nggak berasa, getarannya halus banget. Nah, di sini udah ada indikatornya tuh ya. Jadi posisi indikatornya kayak gini noh. Nih, kalau yang 5500 dia emang pelan ya tuh. Jadi kayak kurang stabil lah gitu suaranya. Dan untuk yang 6,5 dia lebih stabil. Mungkin karena kencang jadinya lebih stabil ya. Kita coba timbang dulu berapa nih beratnya ya. Nah, ini dia. Oke, sudah di nol ya guys ya. Ini nggak gue pakai apa-apa, seperti biasa kita langsung timbang aja. Nah, beratnya cuman 131 gram aja guys. Enteng banget kan untuk seukuran trimmer. Yalah. Tapi kan ada bang kadang-kadang trimmer yang berat. Iya ada emang. Tapi nggak semua trimmer itu berat. Tuh. Lebih banyak yang enteng karena kan emang ukuran trimmer itu dia kecil. Tuh. Nah, kita coba untuk menggunakan sepatunya yang nomor setengah ya. Coba dari yang paling kecil dulu. Nah, untuk sepatunya dia ukurannya kayak gerigi gitu, jadi kayak di jeruji gitu ya. Tuh, ngebungkus dia itu posisinya. Kita coba nyalakan. Oke, dia nggak mentok ya guys ya. Nih, buat di mata pisaunya dia tidak mentok sama sekali tuh, enteng kata aja. Oke. Nah, berarti dia fix, dia bisa ya pakai sepatu punya dia sendiri ya. Ini keras banget. Nah, untuk bahan dari sepatunya nggak usah khawatir, dia kuat ya walaupun agak lentur gini tuh. Tapi dia kuat bahan yang nggak gampang patah kok tuh. Asal jangan langsung dipoltek gini aja. Kayak gitu mah ya elah, jalan kan yang kayak gini yang kuat pun patah ya. Hatiku pun juga bisa patah ya. Oke, kita ganti dulu untuk ke view kameranya. Let's go. Nah, oke guys, jadi gimana nih buat alat yang satu ini ya. Dia untuk ukurannya bisa gue bilang mungil banget sih. Karena ukurannya cuma sebesar ini doang gitu ya. Terus juga apa ya, dia walaupun kecil kayak gini dia udah ada indikator baterainya loh. Jadi lebih mudah kita untuk mengatur atau kita melihat persentase baterai kita tinggal berapa ya. Jadi kita bisa memanage penggunaan kita gitu. Terus untuk powernya sendiri juga udah gede di 6500, dan buat harganya nih bisa gue bilang masih murah banget gitu ya. Nggak dikasih mahal kalau buat harga ini.
Ya, buat clipper yang dijual sini, buat alat-alat cukur, perlengkapan alat cukur yang kita jual di sini, itu nggak pernah kita kasih mahal harganya. Apalagi kalau misalnya lo datang ke live TikTok kita setiap hari yang ada di deskripsi, tinggal lo lihat aja, oke? Nah, yang mau lihat ini juga tinggal langsung aja klik link deskripsi, gue udah langsung terterain semua, ada di situ semua ya. Tinggal langsung kalau misalnya lo tertarik, tinggal check out. Kalau misalnya lo mau nanya-nanya lagi, silahkan tulis di kolom komen, atau lo bisa langsung tanya-tanya di live TikTok kita setiap harinya. Oke, untuk videonya kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Dadah. Raw.